Shalom saudara, apa kabarnya? Doa saya, saudara dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun yang baik, dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ngomong-ngomong, kemarin itu saya pas merayakan ulang tahun saya yang ke-57 ya. Saya ada di Menara Doa, jam 6 pagi saya turun dari Menara Doa, kemudian saya berkata ya, apa yang bisa dilakukan seorang wanita 57 tahun? Saya pergi ke jalan dan saya memutuskan berlari. Saya lari, saya sungguh-sungguh lari. Saya melalui lintasan kurang lebih 2 kilometer. Tentu saja saya berhenti beberapa kali ya. Tapi bukan karena saya ngos-ngosan. Saya hanya ingin mencoba ya, mengukur seberapa besar kemampuan saya. Saya selesai, saya begitu gembira pulang ke rumah karena saya sudah janji dengan anak laki-laki saya hari itu, hari ulang tahun saya, kami akan keluar dengan mobil berkeliling saja hanya untuk mencari tempat kalau ada satu lokasi, apakah di sawah atau di tempat lain, di mana kami bisa membuat video untuk lagu saya yang ketiga. Nah, karena saudara tahu PPKM menyebabkan saya tidak bisa ya merilis lagu berikutnya karena belum bisa membuat videonya. Saudara tahu kan, semua lokasi wisata ditutup dalam beberapa minggu ini, saudara. Nah, hari Senin itu anak saya yang perempuan itu mengatakan badan saya kurang enak ya, dia agak demam. Kemudian sejak Senin itu saya meminta dia untuk karantina, masuk di kamar. Jadi kalau makan saya antar di depan pintu, dia ambil, selesai saya ambil lagi, saya pakai masker, saya pakai sarung tangan. Tapi itu adalah hari Sabtu dan dia sebetulnya jauh lebih baik, tetapi suaranya itu seperti orang pilek walaupun tidak ada pileknya. Jadi saya ingin mengajak dia, sebelumnya saya berpikir lebih baik dia di swab supaya pasti apakah dia tertular COVID atau tidak. Nah, karena anak saya yang laki-laki sudah swab juga di 1 hari sebelumnya dan ternyata negatif. Jadi saya bersiap-siap, saya ajak Kristi, kami pergi berdua. Saya suruh dia duduk di belakang, saya mengendarai mobil sampai di rumah sakit. Kami melakukan semua prosedur untuk swab. Lalu kami pulang karena hasil swab akan dikirim melalui pesan WhatsApp. Kami menunggu, saya tidak berpikir macam-macam, tapi kemudian pesan WhatsApp dari rumah sakit masuk dan Kristi positif. Kristi positif COVID di hari ulang tahun saya yang ke-57. Sedih iya, kecewa enggak. Tuhan telah mempersiapkan hati saya. Saya percaya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya terus mengucap syukur dan selanjutnya saya dan suami memutuskan bahwa suami akan mengungsi sementara waktu supaya dia masih bisa mengurus pelayanan, ya, berkhotbah dan pelayanan yang lain. Jadi saya tinggal di rumah merawat Kristi dan masih ada anak laki-laki saya, Calvin. Kami bertiga di rumah, kami memutuskan ada di rumah dan saudara tahu saya merasa kesepian yang luar biasa. Selama ini saya hidup di tengah kerumunan, saya hidup dengan banyak orang. Saya mengunjungi orang sakit, mengantarkan perjamuan, saya membuka klinik, memberi konseling, saya melayani pemberkatan nikah, pemakaman orang meninggal, dan hari ini, hari kemarin dan hari ini saya merasakan luar biasa kesepian. Dan kesepian itu adalah suatu musuh yang sangat menyakitkan. Saya berdoa seperti biasa dari rumah, namun di dalam hati saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Saya ingin bertanya, why me? Tapi takutnya Tuhan akan menjawab, why not? Lalu datanglah si jahat di pikiran saya. Kamu masih percaya? Semua akan baik-baik?
Saya jawab dengan keras, ya, saya percaya bahwa firman Tuhan sendiri tidak membatalkan firman-Nya. Langit dan bumi lenyap, namun perkataan Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Saya katakan, saya percaya iblis, bahwa Tuhan Allah tidak membatalkan firman-Nya dan engkau tidak bisa membatalkannya. Saya percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan pada akhirnya akan melihat kebaikan Tuhan melewati badai, gelombang, masalah, COVID, dan apapun. Saudaraku, jikalau hari-hari ini saudara sedang mengalami hal yang sama, saudara sedang isolasi mandiri, saudara di karantina, saudara mungkin seperti saya, sehat tetapi harus merawat orang yang sakit, saudara merasa kesepian, saudara merasa seorang diri, saudara merasa sedih, saudara ingatlah, kalau engkau mengasihi Yesus dan hatimu tahu bahwa engkau mengasihi Yesus, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Saya memanggil kebaikan datang untuk saudara. Untuk saya memanggil kebaikan datang untuk pekerjaan saudara, bisnis saudara, kesehatan saudara, pernikahan saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara. Saudara percaya bahwa Allah tidak membatalkan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara.